Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rizka Naila Kusna Syarifah SPMP selaku dosen mata kuliah Fisiologi Tanaman. Perkenalkan, nama saya Yogi Sitanggang dengan NIM A1D022023 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kami membawa materi mengenai pengaruh kelebihan unsur nitrogen pada tanaman jagung. Sebelum kita masuki materi presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Yogi Sitanggang dengan NIM A1D022023. Lalu ada Aditya Sandi dengan NIM A1D022045. Ada Wiji Karisma dengan NIM A1D022104. Ada Ega Widwi dengan NIM A1D022108. Ada Atika Gominatus dengan NIM A1D022137. Yang terakhir ada Mas Prabu Krisna Gading dengan NIM A1D022150. Jadi produksi jagung di Indonesia itu masih rendah karena belum memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersendiri. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah permasalahan dari budidaya. Salah satu masalah budidaya yang muncul adalah rendahnya efisiensi penggunaan pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen berperan penting dalam peningkatan produksi jagung. Unsur hara nitrogen menjadi unsur hara utama penyusun klorofil yang memiliki peranan penting dalam proses fotosintesis dalam tanaman. Jagung adalah tanaman serealia yang termasuk keluarga Poaceae dan ordo Poales. Karakteristik tanaman jagung adalah berumah satu atau monoius, artinya adalah bunga jantan dan bunga betina terpisah tetapi masih berada pada satu tanaman yang sama. Jagung juga dikenal sebagai tanaman protandrus atau di mana bunga jantan biasanya mekar dan melepaskan tepung sari 1 atau 2 hari sebelum bunga betina muncul. Klasifikasi yang dimiliki oleh tanaman jagung ini yaitu Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio itu Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordonya itu ada Poaces, familinya ada Poaceae, genus Zea, dan spesies Zeamais. Selanjutnya adalah morfologi jagung. Jagung ini memiliki siklus hidup yang cukup singkat, yaitu 80-150 hari. Komponen morfologi jagung ini terdapat akar, batang, daun, bunga, dan biji. Akar. Pada akar itu terdapat akar utama, akar cabang, akar lateral, dan akar rambut. Nah, fungsi akar ini untuk menyerap air dan garam mineral yang terkandung dalam tanah dan sebagai alat pernapasan. Akar jagung adalah akar serabut yang mencapai kedalaman 8 meter meskipun sebagian besar mempunyai kedalaman 2 meter. Pada tanaman dewasa, akar tambahan tumbuh dari buku bawah batang dan membantu tanaman tetap tegak. Selanjutnya ada batang. Nah, batang di jagung ini itu tidak berlubang dan dipenuhi dengan ikatan pembuluh untuk menambah vertikalitas tanaman. Itu dibantu oleh jaringan kulit yang tipis dan keras di bagian luar batang. Batang jagung dan jumlah ruasnya bervariasi antara 8 sampai 21. Jumlah ruas tergantung varietasnya dengan panjang tangkai 50-60 cm, namun rata-rata panjang tangkai mencapai 100-300 cm. Selanjutnya ada daun. Jumlah daun pada jagung itu berkisar antara 8-38, namun biasanya terdapat sekitar 12-18 helai. Hal tersebut tergantung dari varietasnya dan umur tanaman jagung. Kemudian bunga. Setiap kuncup bunga mempunyai struktur bunga yang disebut bunga ciri khas famili Poaceae. Bunga jantan tumbuh pada bagian atas tanaman yang berbentuk tandan. Serbuk sari itu berwarna kuning dan baunya khas. Bunga betina tersusun berduri yang tumbuh di atas batang, di antara batang dan pelepah daun. Yang terakhir ada biji. Biji terdiri dari tongkol jagung, biji, dan braks. Bentuk, warna, dan kandungan endosperm biji jagung berbeda-beda tergantung jenisnya. Biasanya
Biji jagung disusun berjajar lurus atau spiral dengan 8 sampai 20 baris. Kemudian adalah syarat tumbuh tanaman jagung. Itu dibagi dua, ada tanah dan iklim. Nah, di bagian tanah itu terdapat tekstur, struktur, pH, dan kemiringan. Nah, tekstur yang dimilikinya itu adalah lempung, lempung berdebu, dan lempung berpasir. Strukturnya itu adalah gembur, pH-nya itu 5,5 sampai 7,5, kemiringannya adalah kurang dari 8%. Iklim, di dalam iklim itu terdapat intensitas sinar yang mencapai 100%, curah hujannya 100 sampai 200 mm per bulan, tinggi tempatnya itu 0 sampai 1300 mdpl, dan tipe iklim A sampai E Oldeman. Nah, di tempat kami survei kemarin itu kami menemukan varietas jagung, yaitu jagung manis. Nah, jagung manis ini memiliki beberapa ciri. Nah, pertama itu jagung manis itu bernama latin Zeamais saccharata, yang dibudidayakan besar-besaran di Amerika dan Meksiko sebagai bahan baku sirup. Nah, biji muda jagung manis ini itu adalah bercahaya dan berwarna jernih, sedangkan biji masaknya itu berkeriput. Nah, yang ketiga itu adalah tongkol jagung manis itu berambut putih dan berbeda dengan jagung biasa yang berwarna merah. Nah, umur tanaman jagung ini tuh berkisar 80 sampai 150 hari. Kemudian jagung manis mengalami perubahan rasa karena penyerbukan silang dengan jagung biasa. Nah, yang terakhir itu perubahan warna rambut di ujung tongkol dari putih krem menjadi putih kemerahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab dari kelebihan unsur nitrogen pada tanaman jagung. Nitrogen ini merupakan unsur esensial yang diperlukan oleh tanaman jagung yang mendukung pertumbuhan dan juga reproduksi dari tanaman jagung itu sendiri. Dia diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak, namun tidak terlalu berlebihan dibandingkan dengan unsur hara lainnya, sehingga disebut sebagai makronutrien. Nah, nitrogen ini biasanya digunakan oleh tanaman untuk sintesis protein dan juga pembentukan klorofil, yang nantinya klorofil itu digunakan untuk menyerap cahaya matahari yang kemudian dia itu digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis. Nah, untuk menyerapan nitrogen itu sendiri biasanya baik faktor eksternal maupun faktor internal itu harus mendukung sehingga unsur nitrogen ini tercukupi dengan baik. Nah, kondisi seperti apa sih? Faktor seperti apa? Nah, faktor yang dari luar atau faktor eksternal itu seperti ketersediaan nitrogen dalam bentuk ion, karena tanaman itu tidak bisa menyerap unsur nitrogen yang tidak dalam bentuk ion, sehingga ion nitrogen harus cukup di zona perakaran atau rhizosfer. Kemudian faktor lainnya yaitu difusi osmosis, dia harus seimbang dan berjalan dengan baik. Nah, itu dari faktor eksternal. Kemudian yang faktor internal yaitu akar tanaman itu tumbuh dengan maksimal sehingga fungsinya itu berjalan seperti semestinya. Kemudian setelah diserap, organ dari tanaman tersebut dapat menyerap nutrisi yang sudah terserap, nutrisi yang sudah masuk ke tanaman, sehingga nitrogen itu dapat berguna di dalam tubuh tumbuhan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu mobilitas nutrisi di dalam tubuh tanaman itu berjalan dengan baik. Nah, baik faktor eksternal maupun internal tersebut, apabila ada satu atau beberapa kondisi atau bahkan semuanya tidak terpenuhi, maka biasanya penyerapan dari nitrogen itu sendiri akan terhambat. Tanaman biasanya itu akan mengalami
atau memunculkan gejala baik itu defisiensi maupun toksisitas. Nah, defisiensi itu biasanya oleh karena kekurangan nitrogen. Karena tanaman itu spontanitas, dia itu akan menghemat penggunaan nitrogen yang ada di dalam tubuh dia. Sedangkan toksisitas itu biasanya kelebihan nitrogen, sehingga dia itu malah bereaksi keracunan. Nah, gejala ini merupakan respon dari tanaman akibat dari adanya gangguan-gangguan pada proses fisiologis yang ia alami. Nah, gejala yang timbul biasanya itu dapat berupa tanaman itu mengalami pertumbuhan yang abnormal, seperti halnya pertumbuhan itu terlambat, dapat juga mengalami perubahan bentuk dan juga mengalami perubahan warna dari daun tanaman itu sendiri. Baik, mengenai gejala yang ditimbulkan akibat tanaman kelebihan unsur hara nitrogen, yang pertama ini terletak pada daunnya. Warna daun pada tanaman jagung ini akan berwarna hijau gelap. Seperti yang tahu bahwa nitrogen ini memiliki peran untuk menyusun klorofil pada tanaman. Apabila nitrogen pada tanaman ini berlebihan, maka kandungan klorofil juga akan meningkat. Nah, klorofil yang meningkat ini akan mempengaruhi warna dari daun menjadi lebih gelap. Kemudian tanaman juga lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, tanaman jagung yang memiliki kandungan nitrogen berlebihan pada jaringan tanamannya ini akan sukulan atau melemah, sehingga tanaman ini akan lebih mudah untuk terserang hama dan penyakit. Kemudian nitrogen juga mampu meningkatkan permeabilitas air dan menurunkan kadar silikat sehingga tanaman menjadi lebih rentan terhadap hama. Kemudian masa pembungaan tanaman juga lebih lambat. Nah, seperti yang tahu bahwa pada tanaman jagung ini memiliki dua fase pertumbuhan. Yang pertama adalah fase vegetatif dan kedua adalah fase generatif. Nah, pengaplikasian nitrogen pada tanaman jagung pada fase vegetatif ini digunakan untuk merangsang pertumbuhan batang, cabang, dan daun. Apabila tanaman kelebihan nitrogen, maka tanaman akan memfokuskan diri untuk menumbuhkan batang, cabang, dan daun. Padahal tanaman ini seharusnya sudah memasuki masa generatif. Nah, hal ini juga disebutkan pada beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa unsur nitrogen yang berlebihan pada tanaman jagung ini akan memperpanjang umur tanaman. Kemudian gejala yang keempat ini, tanaman akan mudah rebah. Hal ini tuh diakibatkan karena batang dari daun tanaman yang tumbuh ini secara berlebihan atau terlalu banyak atau terlalu rimbun daun dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang normal. Sedangkan akar ini tidak mampu untuk menahannya sehingga tanaman jagung ini akan mudah untuk rebah. Baik, mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tanaman jagung kelebihan unsur hara nitrogen. Yang pertama ini mampu menurunkan potensi produktivitas tanaman jagung. Nah, tanaman jagung yang rebah akibat kelebihan unsur hara nitrogen ini mampu menurunkan potensi produksi sebab tanaman jagung ini akan rebah sebelum masa pembentukan bunga dan buah. Kemudian menurunkan kualitas tanaman jagung. Nah, tanaman jagung yang kelebihan nitrogen ini akan tumbuh terlalu subur dengan daun yang terlalu rimbun dan berwarna hijau tua, tetapi pembentukan bunga dan buahnya ini akan terhambat. Nah, biji jagungnya juga akan memiliki ukuran yang kecil, tidak seragam dan memiliki kandungan pati dan protein yang rendah. Kemudian pada masa pembentukan buah ini sangat membutuhkan unsur fosfor dan unsur kalium, di mana unsur fosfor ini digunakan untuk pembentukan atau penyempurnaan tongkol, dan sedangkan unsur kalium ini digunakan untuk pengisian biji pada tongkol. Namun unsur tersebut ini tidak bisa tersedia pada tanaman sebab tanaman ini terlalu banyak menerima unsur nitrogen sehingga tanaman akan berbuah tetapi dengan kualitas tongkol dan ukuran biji yang rendah. Kemudian dapat meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit. Nitrogen yang berlebihan ini akan meningkatkan kerusakan akibat serangan hama dan penyakit terutama pada masa musim hujan. Hama yang umum menyerang pada tanaman jagung pada saat tanaman kelebihan unsur nitrogen ini adalah ulat gerayak. Nah, ulat gerayak ini akan menyerang pada titik tumbuh tanaman yang mengakibatkan kegagalan dalam pembentukan pucuk atau tanaman muda. Nah, hama ini
ini juga akan menyerang pada daun maupun pada tongkol tanaman jagung. Kemudian kerugian selanjutnya ini dapat mengganggu keseimbangan nutrisi unsur hara. Kelebihan nitrogen ini akan menghambat penyerapan dan penggunaan unsur hara lain seperti fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan seng, di mana unsur tersebut ini merupakan unsur makro yang sangat dibutuhkan pada tanaman dengan jumlah yang besar. Nah, hal ini dapat menyebabkan defisiensi atau toksisitas unsur hara tersebut yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung, sehingga tanaman jagung ini tidak dapat tumbuh dengan optimal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi apa yang dapat kita lakukan apabila suatu lahan jagung itu mengalami kelebihan unsur nitrogen. Ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu melakukan pembilasan tanah dengan air. Yang kedua yaitu melakukan pembilasan tanah menggunakan flushing agent. Yang ketiga yaitu berhenti sejenak atau tidak menggunakan pupuk yang mengandung unsur N, nitrogen, untuk sementara waktu. Lalu yang keempat yaitu menambahkan bahan organik coklat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu melakukan pembilasan tanah dengan air. Apa sih maksudnya gitu? Nah, pembilasan tanah dengan air ini merupakan suatu teknik yang dilakukan di mana air itu digunakan untuk menghilangkan kelebihan garam, pupuk, atau unsur hara lain dari zona perakaran tanaman, di mana kelebihan-kelebihan unsur ini itu dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Cara ini menurut kelompok kami itu efektif dilakukan apabila suatu lahan jagung itu mengandung fraksi pasir yang lebih banyak dibandingkan fraksi-fraksi lain, sehingga kondisi lahannya itu mudah teraliri oleh air, mudah tercuci gitu. Jadi tidak akan ada genangan air ya. Nah, tapi untuk lahan-lahan yang memiliki fraksi liat lebih banyak itu kurang disarankan, dikarenakan tanaman jagung sendiri itu kurang menyukai genangan air atau terendam air dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, lalu yang kedua itu melakukan pembilasan tanah menggunakan flushing agent. Nah, flushing agent sendiri itu merupakan suatu formulasi substansi khusus itu yang digunakan dalam pertanian untuk membantu flushing. Flushing sendiri itu apa sih? Nah, flushing sendiri itu merupakan teknik di mana air atau larutan itu digunakan untuk membersihkan tanah atau medium pertumbuhan tanaman ya, itu dari segala unsur hara, garam, pupuk, dan lain-lain yang telah saya sebutkan sebelumnya itu yang dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan tanaman. Menurut Mausat et al. Tahun 2014, penggunaan flushing agent itu dinilai lebih efisien dan efektif dibanding hanya menggunakan air. Nah, untuk jenis flushing agent di pasaran sendiri itu saat ini banyak dijual belikan dalam bentuk larutan gitu. Flushing agent sendiri itu biasanya itu sama dengan ini ya, bioremediasi, di mana itu berisikan mikroorganisme yang memiliki kemampuan dalam menguraikan suatu polutan. Lalu solusi ketiga yang dapat dilakukan yaitu mengurangi atau tidak menggunakan sama sekali pupuk yang mengandung unsur nitrogen untuk sementara waktu. Nah, ini tuh merupakan langkah yang mungkin praktikal ya gitu. Maksudnya semua orang mungkin akan melakukan hal yang sama apabila lahan mereka itu mengalami kelebihan unsur nitrogen gitu, yaitu tidak menggunakan pupuk yang mengandung unsur tersebut pada sementara waktu, terutama apabila kondisi tanaman jagung yang kita budidayakan ini sudah mulai memasuki masa generatif ya, masa pembungaan gitu. Nah, lebih baik itu untuk unsur nitrogennya di stop terlebih dahulu gitu. Lalu yang keempat ada menambahkan bahan organik coklat. Kenapa menambahkan bahan organik itu malah membuat nitrogennya itu dapat berkurang gitu. Nah, sebenarnya ini ada pada kondisi tertentu saja ya, dimana bahan organik coklat yang kita gunakan itu ternyata mengandung karbon yang sangat tinggi karena rasio antara karbon dan nitrogennya itu tidak seimbang. Nah, kenapa bisa begitu? Itu biasanya merupakan bahan-bahan organik yang sudah cukup lama ya usianya gitu, sudah
coklat, dan ya intinya si kandungan nitrogen di situ itu sudah sangat rendah, sehingga mikroba-mikroba yang biasanya itu melakukan dekomposisi dengan menggunakan nitrogen dari sisa tanaman tersebut itu bisa. Nah, pada bahan organik coklat ini tidak dapat dilakukan karena kandungan nitrogen di bahan organik coklat ini sudah rendah. Akhirnya mikroba tersebut mengambil nitrogen yang ada di dalam tanah gitu, sehingga pada saat dekomposisi bahan organik coklat ini kemungkinan akan mengurangi nitrogen yang ada di dalam tanah gitu. Menurut River Morgan dan Sted 1999 itu penambahan bahan organik coklat ini telah terbukti dapat mengimobilisasi nitrogen tanah anorganik dan membatasi pertumbuhan tanaman. Namun ini tidak berarti karbon yang tinggi tadi itu tuh menyerap nitrogen dalam artian langsung menghilangkan nitrogen dari dalam tanah ya. Karena sebetulnya setelah masa dekomposisi itu selesai, nitrogen itu akan dilepaskan kembali ke dalam tanah dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman. Nah, jadi begitulah penjelasan dari saya mengenai 4 solusi yang kiranya dapat kita terapkan pada lahan jagung yang mengalami kelebihan unsur nitrogen. Jagung atau yang bernama Lynn-CMS ini adalah tanaman serealia yang termasuk dalam keluarga Poaceae dan Orthopoales. Jagung ini memiliki karakteristik unik, yaitu chroma 1 atau monoios yang berarti bunga jantan dan betina terpisah, tetapi masih berada dalam satu tanaman yang sama. Produksi jagung di Indonesia masih rendah karena belum memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak faktor. Salah satu faktornya adalah permasalahan budidaya. Salah satu masalah budidaya yang muncul adalah rendahnya efisiensi penggunaan pupuk nitrogen. Nitrogen sendiri diperlukan untuk menunjang proses sintesis protein dan klorofil. Nitrogen bagi tanaman jagung adalah penting untuk pertumbuhan tanaman jagung. Jadi nitrogen dibutuhkan dalam pertumbuhan yang seimbang. Kelebihan unsur nitrogen juga pada tanaman jagung mampu memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung, sehingga dibutuhkan pengenalan gejala dan solusi yang dilakukan akibat kandungan nitrogen yang